Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat malam. Hari ini Kamis ya 8 April 2021. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Ya, kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dari pagi hingga sore malam hari ini Tuhan. Kami merasakan sungguh Tuhan Engkau menyertai perjalanan hidup kami. Sebentar kami tidak belajar kebenaran firman-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran ini Kau akan terus mendewasakan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah menjalani kekristenan berpuluh-puluh tahun, hendaknya kita memiliki pemahaman yang benar. Ya, kita memiliki pemahaman yang benar berkenaan dengan kekristenan yang sudah kita jalani begitu lama ini. Ya, artinya setiap kita harus memiliki pemahaman bahwa suatu saat nanti orang-orang percaya itu akan ditampi, ya, dipisahkan. Mana orang-orang yang pantas ada di sisi yang mulia Tuhan Yesus Kristus, mana orang-orang yang tidak pantas ada di sisi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin ada orang percaya yang dibuang ke api kekal. Ya, ini yang mestinya harus menjadi pemahaman kita. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, hari Selasa itu, bahwa kita itu harus memiliki target, ya, target ilahi yang harus kita tetapkan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang begitu-begitu saja. Ya, jadi kelihatannya kekristenan sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi orang tidak menangkap, ya, orang tidak melihat hasil dari jerih payah dia menjalani hidup kekristenan. Jadi sepertinya orang jadi Kristen tetapi orang lain tidak melihat ada lebihnya. Bahkan Tuhan tidak menikmati apa yang kita jalani ini. Nah, ini yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang menyedihkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman seperti ini, bahwa suatu saat nanti orang percaya akan dipisahkan, akan masuk dalam yang namanya penampian, kita akan ditampi. Mana orang-orang percaya yang sangat berkualitas, yang memiliki peragaan hidup seperti Tuhan, mana orang percaya yang biasa-biasa saja, dan mana orang percaya yang sama sekali tidak berkualitas. Dan ini sangat mungkin terjadi. Ya. Nah, kalau kita memiliki pemahaman seperti itu, ya, jadi di dalam benak kita punya pemahaman seperti itu, bahwa kita nanti akan masuk dalam masa penampian. Tentu masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, akan memacu hidup kita. Ya, kita memacu, kita membangkitkan gairah. Bagaimana hidup kita itu dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Harus ada gairah, spirit ke arah sana. Ya. Jadi bagaimana kita memacu, ya, membangkitkan gairah kita masing-masing untuk bisa memperagakan hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini perlu perjuangan. Bapak Ibu Saudara rajin setia ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan, ya. Dalam setiap kegiatan gereja kita ada, ya, kita ambil bagian dalam banyak persembahan. Tetapi kalau itu kita jalani tanpa gairah, tanpa spirit bahwa aku akan menjalani hidup kekristenan lebih benar dari hari ke hari. Kalau tidak ada spirit seperti itu, tidak ada gairah seperti itu, kita tidak memacu hasrat kita untuk bisa memperagakan hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah berubah. Nanti ya begitu-begitu saja. Ya, mudah ngambeknya tetap ada, ya, mulutnya masih kasar tetap ada, rasa saling curiga masih tetap ada. Nah, ini nggak bisa
ini tidak bisa dihindari karena memang dari dalam diri orang itu nggak ada gairah. Ya. Di sini saya menggunakan istilah memacu. Ya, memacu itu artinya memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya itu Tuhan menaruh potensi yang ada dalam diri kita. Nah, masalahnya adalah ada orang yang mau membangkitkan potensi dalam dirinya itu digali terus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Tuhan, atau dia memanfaatkan tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang membedakan. Ya. Jadi saya menggunakan istilah memacu seperti yang dipakai dalam perlombaan. Ya, dalam perlombaan artinya orang percaya memang dalam situasi seperti ini dipaksa untuk mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kita seperti masuk dalam perlombaan. Kita masuk dalam perlombaan. Bahkan Alkitab katakan kita ini masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini bagaikan kita masuk dalam gelanggang perlombaan, dan ini adalah perlombaan yang diwajibkan, ya, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan, oh saya tidak ikut berlomba. Nggak bisa. Siapapun harus ikut berlomba. Ya. Sadar atau tidak sadar, mereka sejatinya sedang masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, masalahnya ada orang yang sadar bahwa hidupnya ini masuk dalam perlombaan, tapi ada yang tidak sadar. Ya sudah, mereka menjalani seperti mengalir saja. Nah, ini yang salah. Ya. Dan akhir dari perlombaan, akhir dari perjuangan hidup yang kita jalani ini, setiap kita akan mengangkat nilai. Ya. Setiap kita akan mengangkat nilai saya yang berhasil saya raih dari perlombaan yang saya ikuti. Kita mengangkat nilai. Nah, nilai itu yang memberi nilai tentu bukan kita, Tuhan yang memberinya. Ya. Saya mengibaratkan seperti itu. Dari sekian juta, sekian miliar orang percaya, nanti masing-masing mengangkat nilai. Ya, berdasarkan capaian selama dia hidup di dunia ini, yang Alkitab katakan ikut dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Ya. Dari nilai yang kita angkat tadi, Allah Bapa akan melihat. Tuhan akan melihat mana orang-orang yang memiliki kesungguhan, memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi anak-anak Allah Bapa. Ya, karena nilai yang kita angkat itu menentukan di mana kita pantas untuk berada. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi jangan kita menjalani kekristenan terus nanti kalau mati, wah masuk surga, udah kita aja. Kita nggak tahu apakah dia dulu menjalani kekristenan dengan sangat serius, setengah serius, apa asal-asalan, nanti surganya sama. Itu nggak adil. Nggak adil. Ya. Ada orang yang berdarah-darah, bagaimana dia berdarah-darah berjuang untuk mengenakan hidup Kristus di dalam dirinya. Dan ini perlu perjuangan berat. Masa mau disamakan dengan orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang sepanjang hidupnya tidak pernah ada beban, dia tidak pernah merasa memikul salib yang ditaruh Tuhan dalam dirinya. Ini nggak fair. Ya, maka saya katakan di depan pasti nanti ada penampian. Kita tuh ditampi mana yang pantas ada di sisi Tuhan, di lingkaran satu dari yang melihat Tuhan Yesus Kristus, mana yang menjadi masyarakat biasa dan mana yang terbuang dari hadapan Tuhan. Itu satu kepastian. Nah, maka tadi saya katakan, mari kita menjalani hidup kekristenan itu bagaikan masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya. Jadi nilai yang kita angkat itu akan dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh banyak orang. Nah, ini yang membuat saya bisa membayangkan kalau misalnya saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala sidang. Ya. Apalagi banyak
hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya ribuan atau puluhan ribu, terus dia mengangkat nilai, tetapi ternyata nilainya tidak lebih baik dari jemaat biasa, kan malu. Ini satu keniscayaan. Pasti setiap kita nanti akan ada nilainya. Dan disitulah Allah melihat kesungguhan dari orang-orang itu, ya, dari orang percaya. Dia melihat kesungguhan, dan ini diperhitungkan oleh Allah Bapa. Ya, seberapa hasrat orang itu untuk ingin menjadi anaknya, yang Alkitab katakan kelak akan mewarisi kerajaan Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ini tidak bisa dihindari. Bapak Ibu Saudara pasti harus mempertanggungjawabkan semua itu. Ya, maka saya katakan jangan kita menjalani hidup kekristenan seperti orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menjalani hidup kekristenan seperti orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan yang benar. Karena apa? Terbukti kualitas kekristenannya sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah, dan ya, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita memang anak, kita ahli waris. Nah, kapan kita itu dikatakan sebagai anak dan sebagai ahli waris? Ya sudah, ketika nanti pada saatnya nanti, saat penampian, masing-masing kita akan mengangkat nilai kita. Ya, nilai 7 ke atas ahli waris, atau nilai 8 ke atas, itulah yang dikatakan anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris. Nilai 8 ke bawah, Anda hanya sebagai anggota masyarakat surga. Di bawah 5 terpaksa dibuang ke api kekal. Itu satu keniscayaan. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini ayat ini jelas. Ya, ayat ini jelas. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara ini bisa memperagakan hidup, ya, bisa memperagakan hidup yang itu mencuri hati Tuhan, mencuri hati Allah Bapa. Dari sekian ratus juta, dari sekian miliar orang percaya, saya melihat orang ini berbeda dengan yang lain. Ya, sama ketika seorang ayah, ya, orang tua memiliki anak 7, 8, atau 10. Dari sekian anaknya, dari 5, 4, atau sekian anaknya, pasti orang tua itu akan melihat yang satu ini berbeda. Yang satu ini berbeda. Ya, sebagai seorang tua, dia pasti mengasihi semua anaknya. Dia mengasihi semua anaknya. Nah, tetapi terhadap yang satu ini, dia akan katakan, ini yang menjadi anak kesukaanku. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita menjadi orang percaya, tetapi akhirnya Allah Bapa akan mengatakan, ini anak kesukaanku. Kita menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Bukan hanya Bapa mengasihi, tapi kesukaan. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Allah Bapa. Ya, saya akan terus berbicara tentang hal ini. Ya, karena saya akan membangkitkan gairah, membangkitkan spirit Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar berkualitas. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara harus merenungkan, ada ratusan juta atau sekian miliar orang percaya di muka bumi ini. Dan Allah Maha Tahu, Allah sangat mengenali mana orang-orang yang memang memiliki spirit gairah untuk menjadi anak-anak kesukaannya. Allah Bapa tahu. Ya, mungkin seorang pendeta, seorang gembala bisa ditipu. Wah, ada jemaat yang sangat dekat, ya, sangat dekat dengan keluarga gembala atau gembala. Tetapi sesungguhnya di balik itu peragam hidupnya tidak bagus-bagus amat. Tapi Tuhan tidak bisa kita mengelabui penilaian itu. Ya, jadi jangan kita bersikap manis,
Ya, bersikap manis yang ini hanya munafik. Ya, ada orang yang bersikap manis tapi memang tulus, memang pembawaannya seperti itu. Tapi ada orang yang bersikap manis tetapi ini munafik. Cari muka, cari sanjungan, cari pujian manusia. Ada orang-orang seperti itu. Dan kalau dia tidak cepat bertobat, ini membahayakan. Ada saatnya nanti dia pasti akan dipermalukan. Ya. Jadi bagaimana Tuhan itu mengenali mana orang-orang yang memang berhasrat menjadi anak-anak kesukaannya. Ya. Artinya apa? Allah menemukan bahwa orang ini memang ada gairah untuk menyenangkan hati Bapa. Anak ini memang ada gairah untuk menyenangkan hati Bapa. Dan ini telah ditunjukkan bagaimana dia berjuang. Bagaimana dia terus berjuang, dia berusaha untuk mengerti kehendak Bapa. Ya, saya harus katakan, orang tidak otomatis mengerti kehendak Bapa. Catat ini, orang tidak otomatis mengerti kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki kesucian hati, hanya orang-orang yang bejana hati diisi oleh kebenaran-kebenaran firman yang terus diisi. Disitulah dia sudah mulai mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Ya. Sudah mengerti kehendak Tuhan pun belum tentu mereka sanggup melakukan. Ya, dia sudah mengerti, tapi belum tentu sanggup. Belum tentu ada keberanian melakukan kehendak Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa itu pasti ada risikonya. Ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus, yang jelas Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di surga, dia harus masuk penyalipan, penderitaan sepanjang Via Dolorosa, disiksa, ya, dipermalukan, menderita secara fisik. Itu dalam rangka melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Jadi kalau kita merenungkan, sebenarnya tidak banyak di antara kita itu yang melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, tidak banyak. Yang banyak paling melakukan kehendak pendeta atau kehendak gembala, yang itu belum tentu kehendak Tuhan. Ya, belum tentu. Artinya bisa jadi itu kehendak Tuhan, tapi bisa juga bukan kehendak Tuhan. Ya, karena untuk mengerti kehendak Tuhan juga sembarangan. Tuhan tidak mungkin Tuhan itu berbicara dengan orang-orang yang tidak pantas diajak bicara. Pejabat tinggi negara, dia nggak akan ngomong, nggak akan dengan mudah melimpahkan tugas dan wewenang kepada orang-orang yang tidak layak, tidak pantas mendapatkan kepercayaan tugas itu. Sama, Tuhan juga tidak akan melimpahkan kepercayaan pada orang-orang yang tidak pantas untuk dipercayai, yang hidupnya sembrono, yang tidak menghormati kekudusan, yang tidak benar memperlakukan Tuhan. Di mata manusia pun dia tercela. Mana mungkin Tuhan akan mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang seperti itu? Di mata manusia saja dia tercela. Ya, jangan membela diri, ya saya di mata manusia memang tercela, tapi Tuhan pakai saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau di mata manusia banyak dikecam. Ya tentu ini manusia yang rohani. Orang-orang yang rohani itu, lihat orang itu sudah banyak masalah. Tuhan tidak mungkin mempercayakan pada orang seperti ini. Ya. Ya, jadi inti dari kekristenan ini sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, inti dari kekristenan ini akhirnya kita nanti akan mendapatkan, apakah kita itu akan mendapatkan nilai yang bagus di pemandangan Tuhan? Apakah kita mendapatkan nilai yang standar saja, atau kita mendapat nilai yang sangat kurang, atau bahkan tidak bernilai sama sekali hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Ada satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah.
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, ini contoh yang bagus. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita mau menjadi perabot yang dari emas, perak, atau kita pasrah jadi perabot dari tanah liat, dari kayu? Tergantung kita. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan, oleh Allah Bapa untuk sesuatu, untuk kemuliaannya, atau tidak? Atau kita menjadi sampah abadi di kekekalan? Ingat, ya, saya harus tekankan, tidak semua orang percaya yang mengaku Kristen itu lebih mudah masuk surga. Tidak. Ada kemungkinan kalau mereka menjalani kekristenan asal-asalan, tidak ada perjuangan untuk memperbaharui manusia batiniahnya, kemungkinan mereka akan menjadi sampah di kekekalan, sampah abadi di kekekalan. Tuhan tidak melihat label kita, apakah Kristen, apalagi lihat sinode, apalagi lihat pengajaran. Tidak dilihat apakah sinodenya apa, pengajarannya apa. Tidak dilihat sama sekali. Yang Tuhan lihat wajah manusia batiniah kita seperti apa. Ya, yang ini katakan, pantaskah kita memposisikan diri kita sebagai perabot yang dari emas atau dari perak? Ya. Di sini jelas dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, jadi jika seorang menyucikan dirinya, jadi artinya apa? Dari dalam diri orang itu ada keinginan yang kuat, ada hasrat yang kuat untuk menyucikan dirinya. Artinya apa? Hidupnya dia tidak mau tercemar. Dia tidak mau hidupnya itu tercemar, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, dia tidak mau tercemar. Ya. Jadi ini pilihan kita. Lah, kapan Bapak Ibu Saudara dan saya dipakai sebagai perabot dari emas? Ya, dipergunakan untuk sesuatu yang mulia, atau dari perak yang kurang mulia, atau seterusnya dari kayu dan dan tanah yang sama sekali tidak mulia. Kapan itu? Nah, ini bisa ketika di bumi ini. Bisa, tapi juga bisa ketika di kekekalan. Nah, misalnya ketika di bumi ini, ketika hidup di dunia ini, ada orang-orang yang memang sama Tuhan dipakai luar biasa, tapi untuk kemuliaannya, ya, dipakai, dipercayakan, ya, dipercayakan banyak hal, bisa. Tapi ada orang yang manusia aja nggak pakai, apalagi Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita. Ya, jangan sampai nanti ketika saat penampian, ya, saat penghakiman terakhir, kita itu akhirnya menjadi apa? Orang-orang yang dipermalukan. Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang dipermalukan. Dan ingat, saya bisa membayangkan, ya, orang itu akan dipermalukan di depan orang-orang yang mengenal mereka. Ya, jadi kalau misalnya ini hamba Tuhan ini menggembalakan 10.000, 15.000 dari sinode ini, nah nanti hamba Tuhan ini waktu dalam penghakiman rapotnya itu akan dinilai oleh belasan ribu orang yang digembalakan, orang yang mengenal dia. Ya, iya. Jadi berat. Karena yang menyaksikan itu yang mengenal dia. Kalau dia makin menjadi hamba Tuhan yang makin besar, makin banyak orang yang melihat bahwa dia dipermalukan. Sebaliknya kalau dia dipermuliakan, orang akan melihat, wah, dia memang dipermuliakan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Suami-suami, pasti nanti pasangan hidup kita, anak-anak kita akan melihat kita. Para istri, nanti pasangan hidup saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara akan melihat rapot saudara di kekekalan. Ini tidak bisa tidak, pasti. Ya, maka saya katakan di depan, mari kita itu memperkarakan.
kita itu boleh ikut perlombaan seperti ini. Ya. Jadi kalau berbicara tentang perabot yang dari emas, dari perak, dari kayu dan dari tanah, itu berbicara tentang di mana kita nanti pantasnya berada. Ya. Kita nanti pantasnya itu berada di mana. Nah, itu ditentukan oleh rapot kita. Nilai kita ketika kita ada di dunia ini. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan, jangan kita memiliki banyak agenda. Ya, jangan kita memiliki banyak agenda. Jangan kita memiliki banyak hobi. Banyak hobi, banyak kesenangan yang itu tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Ya, kita punya hobi yang tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Jangan, hentikan itu. Ini kita memasuki zaman akhir. Ya, dunia sudah semakin sulit. Keadaan dunia tidak ada yang menjamin bahwa akan menjadi lebih baik. Tidak ada yang bisa menjamin. Olehnya kita harus berjaga-jaga. Ya, mari kita fokus untuk perkara-perkara surgawi, perkara di atas yang itu akan menentukan nasib kekal jiwa kita. Dan ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Roh Kudus mampukan kami semua. Roh Kudus pimpin kami semua, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.